Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ali Khoir Anwar dari Prodi Ilmu Komputer. NIM saya 2301040300011. Saya di sini akan menjelaskan tentang network interface dan calping. Yang pertama, network interface adalah komponen yang memungkinkan perangkat untuk terhubung dan berkomunikasi dalam jaringan. Ini mencakup perangkat keras seperti kartu jaringan NIC dan perangkat lunak yang mengatur komunikasi data. Antarmuka jaringan bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima data antara perangkat dan jaringan menggunakan protokol tertentu untuk memastikan konektivitas yang efisien. Selanjutnya, calping adalah proses pemasangan dan pengelolaan kabel dalam suatu sistem, biasanya untuk menghubungkan perangkat elektronik seperti komputer, server, dan perangkat jaringan. Proses ini meliputi pemilihan jenis kabel seperti kabel statik, kabel tembaga, dan kabel koaksial, instalasi dan pengaturan untuk memastikan koneksi yang efisien dan aman. Selanjutnya, macam-macam perangkat jaringan komputer. Yang pertama, server. Server berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. Server memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dari klien karena tujuan dari buatnya server memang untuk melayani komputer silent. 2. NIC atau Network Interface Card. NIC dapat disebut juga dengan LAN Card Expansion Port yang digunakan supaya komputer dapat terhubung dengan jaringan. Ethernet Internet terbagi menjadi 4 jenis, yaitu Ethernet 10 bit atau detik, Fast Ethernet 100 Mbit atau detik, Gigabit Ethernet 1000 Mbit per detik, dan tertinggi 10.000 Mbit per detik. 3. Kabel jaringan. Kabel merupakan media untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain. Terdapat beberapa jenis kabel untuk pembuatan saluran jaringan. Di antaranya adalah kabel koaksial, fiber optik, dan twisted pair. Selanjutnya, hub dan switch. Switch merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer secara fisik. Bentuk dari switch sama dengan hub, namun jika dilihat dari sisi logika switch dan bridge, switch memiliki dua tipe, yaitu manajemen switch yang merupakan tipe termurah dan managen switch yang merupakan tipe termahal. 5. Router. Router adalah perangkat Telkom yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN serta mengelola lalu lintas dari data di dalamnya. Router dapat menentukan jaringan terbaik karena memiliki tabel routing untuk melakukan pencatatan terhadap semua alamat dan jaringan. 6. Bridge. Bridge adalah sebuah piranti yang digunakan untuk meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada sebuah data link. Bridge juga memiliki fungsi untuk membagi jaringan yang besar menjadi beberapa jaringan kecil. 7. Modem. Modem merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat komputer dengan penyedia layanan internet atau disebut juga dengan Internet Service Provider atau ISP. 8. Repeater. Repeater adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk memperkuat dan meregenerasi jaringan dan sinyal yang masuk. Repeater berusaha untuk mempertahankan integritas dan dari sinyal jaringan. Kelemahan dari repeater sendiri adalah tidak dapat melakukan filter trafik dalam jaringan. Yang terakhir, wireless card. Wireless card merupakan perangkat yang wajib digunakan apabila Anda ingin terhubung dalam jaringan nirkabel. Rata-rata komputer jenis terbaru sudah menggunakan perangkat yang mendukung
wireless card, namun Anda juga bisa menambahkannya sendiri pada komputer Anda. Selanjutnya, jenis-jenis kabel jaringan komputer. Yang pertama, kabel koaksial. Kabel koaksial adalah jenis kabel jaringan yang terdiri dari dua pengantar. Salah satu pengantarnya berada di bagian tengah berupa kawat tembaga dan dikelilingi oleh lapisan isolator. Penghantar di lapisan atasnya berbahan metal yang berfungsi untuk melindungi gangguan dari luar. Kabel jenis koaksial terdiri dari beberapa bagian, diantaranya satu isolator lunak atau jaket, bagian bungkus luar yang melindungi seluruh bagian kabel, dua pelindung conducting silent, serabut kabel terbilin bersilang sebagai pelindung untuk mengantisipasi frekuensi listrik yang tidak diinginkan. Yang ketiga, isolator dalam atau insulating layer, kulit pelapis kabel konduktor. 4. Konduktor, inti kabel tunggal sebagai medium transmisi data. Yang kedua, kabel twist wire. Kabel twist wire adalah jenis kabel jaringan yang terdiri dari beberapa kabel yang saling berpasangan. Jenis kabel ini memiliki jangkauan yang tidak lebih dari 100 meter. Kecepatannya bervariasi, mulai dari 10 Mbps hingga 10.000 Mbps. Cara kerja kabel twist pada wire sama seperti koaksial, yaitu dengan cara mengantarkan arus listrik. Ada 3 jenis kabel twister wire. Berikut diantaranya. 1. UTP atau unsilenced twister wire. Kabel twister wire UTP terdiri dari 4 pasang kabel terpilih dan sesuai namanya, kabel UTP tidak memiliki pelindung di bagian dalam kabel. Hal ini menyebabkan jenis ini rentan terhadap radiasi medan magnet atau voltas yang tinggi. 2. FTP atau Violet Twist Wire. FTP merupakan jenis kabel yang memiliki pelindung aluminium foil pada bagian luar untuk melindungi interferensi elektromagnetik dari sekeliling kabel. 3. STP atau Silent Twister Wire. Jenis kabel STP Twister Wire memiliki selubung pembungkus tembaga atau aluminium foil yang khusus dirancang untuk mengurangi gangguan elektromagnetik. Aluminium foil pada kabel STP membungkus setiap pasangan kabel tembaga. Yang ketiga, kabel fiber optics. Selanjutnya ada jenis kabel fiber optik. Berbeda dengan kabel yang sebelumnya dibuat dari tembaga, fiber optik terbuat dari serat kaca. Kabel fiber optik adalah jenis kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik yang sangat kecil berukuran 120 mikrometer. Fiber optik memiliki kemampuan mentransmisikan data lebih cepat dibanding jenis kabel lainnya. Komponen-komponen dari kabel fiber optik berupa kabel jaket, pembungkus luar kabel untuk melindungi seluruh bagian kabel. Selanjutnya, strengthening fibers, pelindung fibers untuk menjaga ketebal kabel dari benturan. Casting, lapisan plastik yang berfungsi menjaga kabel dari tekukan. Shielding, lapisan tips sebagai pembatas untuk memuat gelombang cahaya untuk transmisikan posisinya memilih core dan memberikan indeks bias yang lebih rendah agar serat optik bekerja. Core atau inti serat optik sebagai medium utama transmisi data yang terbuat dari kaca atau plastik. Jenis-jenis jaringan nirkabel. 1. WLAN, Wireless Local Area Network, memungkinkan 2 atau lebih perangkat untuk berkomunikasi dan bertukar data di area lokal. Jaringan WLAN biasanya diakses melalui access point dengan SSID yang mengidentifikasi jaringan tersebut. Tempat-tempat seperti perkantoran, sekolah, bandara, dan perpustakaan sering menggunakan WLAN. Yang kedua, WMAN atau Wireless Metropolitan Area Network, dapat menghubungkan beberapa titik dalam wilayah metropolitan. Contohnya, jaringan dapat menghubungkan gedung perkantoran A dengan gedung perkantoran B, atau bahkan mencangkup seluruh kota. 3. WWAN atau Wireless Wide Area Network,
memungkinkan pengguna terhubung ke jaringan baik itu pribadi maupun publik dari jarak yang jauh bahkan hingga seluruh negara. WWAN hingga seluruh negara. Maaf. WWAN menggunakan sistem satelit untuk mencapai jarak yang luas seperti yang digunakan pada jaringan 2G, 3G, dan seterusnya. Kesimpulan dari network interface dan calping. Network interface ini adalah perangkat keras yang memungkinkan komputer atau perangkat lain terhubung ke jaringan. Contohnya termasuk kartu jaringan NIC yang mendukung berbagai protokol komunikasi. Kualitas dan jenis interface berpengaruh pada kecepatan, stabilitas, dan keamanan jaringan. Calping merupakan media fisik yang menghubungkan perangkat dalam jaringan. Tipe calping seperti Twisted, geosial, dan fiber optik memiliki karakteristik yang berbeda terkait bandwidth, jarak, dan ketahanan terhadap interferensi. Pemilihan jenis kabel yang tepat sangat penting untuk memastikan efisiensi dan performa jaringan. Secara keseluruhan, pemilihan network interface dan calping yang sesuai sangat mempengaruhi kinerja, keandalan, dan keamanan sebuah jaringan. Terima kasih. Maaf ya teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.